nanti ketika mau mengukur ini dilepas ya, karena kalau nggak dulu kadang kalau dia terlalu kenceng nutup nggak bisa naik, kalau mau dilonggarin ya. Oke, kemudian kita alirkan dulu. Cara mengukurnya adalah kita alirkan dulu cairan infus ke arah manometer. Berarti apa? Yang dulunya infus itu dia begini. Berarti kalau seperti ini dijalan ya, ini dijalankan ke pasien. Ini adalah infus menuju ke pasien. Jadi pasien itu dikasih cairan infus. Modelnya begini. Manometer tertutup. Tapi ketika mau mengukur maka putar. Jadi kita hentikan dulu yang ke arah pasien, arahkan infus ke manometer. Berarti seperti ini. Ya. Ini ke sana berhenti. Ini nanti alirannya ke sini. Kita kasih dulu cairan. Nah, ini jalan. Ini sampai ke sana. Diisi dulu kurang lebih sekitar 25 cm. Dilihat apa ininya, jalannya sampai ujungnya ini di 25 kurang lebih ya, kurang lebih aja, jadi nggak harus 25. Misalnya gini, oke. Terus gini aja, sekitar ini. Kemudian baru setelah ini sudah terisi oleh NS, kita tutup. Karena kita melakukan pengukurannya berarti kita tutup area yang di infus, ini sudah dikunci ya. Kemudian kita buka dari infus ke manometer, dari pasien ke manometer. Air itu akan jalan ke tubuh pasien yang dari sini, dia akan jadi undulasi naik turun ini ya. Ini karena pasien di sini nggak ada jantungnya, jadi nggak bisa, dia akan turun terus. Udah habis kan, turun ke bawah. Nah, ngukurnya berarti nanti dia akan naik turun gini. Ketika ini benar-benar jantung pasien, dia kan ada dorongan dari vena. Jadi naik ini kan terjadi undulasi. Nah, sampai kapan undulasinya berhenti di mana? Misalnya undulasinya berhenti di 18. Maka nilai CVP-nya adalah tadi 18 dikurangi 0 poin. Kalau mulai 0 berarti ya 18 cm H2O. Tapi kalau tadi mulainya 4 nolnya, maka 18 dikurangi 4 berarti 14 cm H2O. Apa artinya? Nah, itu di buku ada interpretasinya. Normalnya berapa CVP? Iya. Kalau dia di bawah maksimal 10 kurang lebih. 12 itu sudah mulai naik, walaupun belum dikatakan parah ya. Tapi di atas 10 itu sudah dianggap abnormal, sudah mulai terjadi peningkatan CVP. Semakin tinggi CVP, maka pasien mengalami kelebihan volume cairan. Jadi ini juga pemantauan, misalnya pasien tadi awalnya shock, kemudian dia dikasih cairan banyak cairan macam-macam tadi, untuk memantau apakah terjadi kelebihan volume cairan, itu tujuannya dengan cara pengukuran CVP. Jadi misalnya kita hari-hari pagi Pak lihat loh, kok sekarang CVP-nya naik 18, kemarin 15 gitu, sekarang 20 bahkan. Berarti apa? Pasien kelebihan volume cairannya berat, maka harus pantau cairan harus diturunkan, kalau perlu dihentikan sementara. Paham ya? Tapi ketika ini misalnya tadi kurang dari 4, berarti sudah terjadi abnormalitas yang dia CVP-nya menurun. Nah, kalau CVP menurun berarti interpretasinya apa? Kalau kelebihan dia hipervolemia, kalau penurunan berarti hipo, berarti kurang cairan. Maka ini kelebihan 18 tadi, 18 dikurangi 4 saja masih 14, masih sedikit naik gitu ya. Maka pasien perlu diturunkan sedikit cairannya yang arah
dia dihentikan. Jadi pasien kayaknya nggak dari, atau ini dikecilkan. Yang dulunya tetesannya misalnya semenit itu 60 tetes gitu ya, maka diturunkan menjadi harus kecilkan tetesannya, mungkin 20 tetes per menit atau bahkan 10 tetes per menit misalnya. Tapi kalau misalnya ternyata tadi kurang CPP-nya menurun, maka yang kita buka adalah area infus. Pada saat setelah selesai pengukuran, kita tidak boleh membiarkan CPP itu berjalan terus seperti ini, maka harus ditutup ke arah yang CPP. Setelah pengukuran CPP selesai, diukur seperti ini. Kalau pasien yang hipovolemia, maka dijalankan dibalik seperti ini, infus ke pasien. Berarti pasien masih dapat terapi intravenal. Tapi kalau dia kelebihan volume cairannya berat, maka harus dihentikan cairannya. Maka kita tutup saja semuanya. Boleh begini, miring begini, berarti dia tidak semuanya ya. Kalau seperti ini, jadi tidak ada aliran dari sini maupun ke sini. Atau boleh begini tapi ini dimatikan. Ya. Ini yang ini mati, yang ini juga mati. Tapi yang paling tepat boleh miring, diagonal. Berarti tidak ada aliran kemanapun, entah itu dari sini ke sini atau dari sana ke sini. Paham ya? Cuman itu saja. Ada pertanyaan? Terus bagaimana Bu kalau tadi bahasanya dapat transfusi atau yang lain? Berarti tadi sama ya. Kalau obat kita tidak boleh langsung untuk pertama menghentikan. Misalnya pasien kok hipervolemia, tapi pasien ini yang sebelah cabang sini jadi dapat transfusi, satunya dapat misalnya obat-obat hipertensi misalnya, atau doputamin gitu ya paling sering ya di infuspa. Apakah kita harus hentikan semuanya? Tidak. Tergantung dari advance dokter. Kalau dia masih tanda-tanda dari gangguan jantungnya masih berat, maka obat tetap dilanjutkan, jangan pakai insulin infuspa. Tapi yang infus tadi, cairan infus harus dihentikan. Kita orang adik di sininya. Oke? Bisa? Wes, itu. Jadi kita tidak pasang ini ya. Ini yang pasang dokter spesialis bedah khusus. Kadang kalau nggak gitu dosen dokter anestesi yang pasang. Jadi kita sudah tinggal pakai aja. Karena alatnya panjang. Pernah lihat nggak? Nggak pernah baca gitu di video, di gambarnya. Jadi yang ada mandrin ini panjang di sini. Gitu. Jadi kayak ada kawatnya masuk ke dalam untuk melindungi. Terus tadi nggak diambil. Jadi kalau kamu pasang infus, jarumnya itu kan cuma segini ya, hampir sama. Tapi kalau ini dia lebih panjang. Dia lentur. Nanti saya kasih tahu kamu. Oke? Wes. Itu. Kalau mau kasih obat ya, misalnya obatnya di sini, dibuang pakai. Kalau ada udara gitu masih nggak apa-apa. Iya, ini dinaikkan aja. Misalnya kalau kamu misalnya nggak, tapi sebenarnya nggak masalah, ini kan nggak ke pasien. Tapi kalau misalnya kok mengganggu gitu ya, karena ini memang bekas ya, jadi agak risiko untuk ininya. Jadi kalau misalnya ini kita naikkan aja, kita sampai keluar semua.